Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada ucapan staf, Kakak Tisam, Kakak Tisam, Isi Dasang dan Bapak Supir. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Dan tidak lupa tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian yang pastinya menanti-nantikan penampilan kami. Hari ini kami tentunya merasa bangga mendapat kesempatan untuk tampil dalam final JCC tahun ini. Baik, tidak berlama-lama tentunya Bapak Ibu ingin mengenal kami lebih dekat. Perkenalkan, siapa kita? Multiverse. Kita siapa? Multiverse dong. Multiverse. Fokus, Radius, Fulus. Perkenalkan, kami dari Multiverse Team terdiri dari 5 personel. Bertindak selaku leader tim Bapak Rahmat Kusnadi. Untuk tim spesialisnya tidak bisa hadir karena di shift 2 dari tempat meeting. Shift 2. Spesialis. Oke, kita sudah siap, sudah selesai perkenalannya. Akan kita mulai sesi presentasi. Baik, waktu dimulai. Bapak Ibu, UCC pada prosesnya tentu tidak lepas dari schedule plan yang dimulai dari pemilihan tema sampai dengan standarisasi. Adapun schedule plan kami mulai dengan pemilihan tema di week ketiga bulan April tahun 2025 dan kami standarisasi di week ketiga bulan Oktober tahun 2025. Pada fase pemilihan tema, setidaknya ada 4 tema yang diajukan di internal tim. Dan setelah melalui diskusi, kami sepakat mengambil tema Reduce Process Order Analysis. Apa sih yang latar belakangi kami mengambil tema tersebut? Tentunya berkaitan dengan frekuensi cek kandungan timah solder kita. Di internal, interval cek dilakukan per 1 minggu. Sedangkan di eksternal, interval cek dilakukan per 2 minggu dengan tujuan untuk memastikan kandungan solder yaitu SN, CU, AG, dan PB masuk ke dalam standar kontrol. Dari hasil cek tersebut, kami juga membuat analisis data dari periode Januari sampai Juli 2025. Setiap kandungan timah solder yang kita cek yaitu SN, CU, AG, dan PB masuk ke dalam standar kontrol. Dengan kata lain, setiap bed timah solder yang kita gunakan hasilnya oke. Masih oke semua, Kong. Terus masalahnya apa, Kong? Masalahnya gini toh. Ini berkaitan dengan frekuensi cek. Di internal, interval cek dilakukan per 1 minggu. Konsum listrik sudah pasti di konsum N2. Belum lagi take time-nya. Untuk satu sampel take time-nya sendiri mencapai 15 menit toh. Dikali 23 lem. Jika diakumulasikan nih dari periode Januari sampai Juli 2025 itu mencapai 187 jam untuk take time-nya sendiri. Terus sedangkan di eksternal nih interval cek dilakukan per 2 minggu. Loh, dengan kata lain setiap 2 minggu kita harus kirim sampel sebanyak 2 kg. Jika diakumulasikan dari Januari sampai Juli 2025 mencapai totalnya 32 kg timah solder. Gratis sih, cuma sayang sampel timah 32 kg tidak kembali. Oh gitu, Kong. Kalau gitu, Kong tinggal bikin aja nih analisa spot akibatnya pakai fishbone, Kong. Kayak gimana itu toh? Kayak gini, Kong. Dari cerita yang tadi Kong sebutkan, berarti masalah-masalahnya itu ada simpulkan seperti ini. Secara manpower, di situ ada pemborosan waktu dikarenakan metode frekuensinya yang terlalu sering. Secara mesin, kita ini hanya ada satu cetakan untuk 23 led.
dan secara material kurang lebih engkau kehilangan solder sebesar 4 kg per bulan. Dari masalah-masalah ini, Anda juga udah bikin nih rencana penanggulangannya. Berarti engkau perlu mengurangi frekuensi pemeriksaan solder, menambah kuantiti cetakan, mengurangi diameter cetakan dan standarisasi, dan mengurangi biaya solder untuk transportasi. Saat dulu toh, ini poin pertama mengurangi frekuensi. Ini jangan sembarangan toh, ada aturannya. Cek dulu. Oh ya pasti kok. Nih, berdasarkan IPC JSTD 001 dan juga referensi yang digunakan oleh Six Mexico yang sudah dikomunikasikan dibantu oleh Wesa. Terima kasih Wesa. Di situ menyebutkan bahwa frekuensi cek harus ditentukan berdasarkan data histori analisis bulanan. Dari data histori yang tadi kau sebutkan kan semua kandungan masih oke. Aneh juga udah nyobain saya nih. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 4 minggu sekali. Secara kandungan SNCU AGPB masih oke juga. Dari hasil trial ini, kemudian Anda lalu submit nih 1M method perubahan frekuensi cek menjadi di internal 1 bulan sekali dan eksternalnya 6 bulan sekali, sehingga di internal sendiri kita bisa reduce 75% dan eksternalnya sendiri bisa reduce 91% kok. Gimana? Ada masalah lain nggak? Ada nih Tom, satu lagi nih. Apa? Cetakannya itu kan bentuknya silinder. Sampel susah dikeluarin Tom. Terus? Belum lagi cuma satu, dipakai 23 led. Dan setiap led itu harus menggunakan cotton tip untuk inisial per lednya, per sampelnya itu. Gimana? Ada solusi nggak lo Tom? Tenang aja kong, itu masalah kecil. Ane udah buatin nih cetakan masing-masing led tuh udah pas per satu led satu cetakan, jadi nggak ada lagi tuh proses whiting cetakan. Terus si cetakannya didesain lebih mengerucut untuk memudahkan si operator mengeluarkan sampel. Si cetakannya sendiri juga itu udah ada inisial lednya, sehingga nggak bakal lagi butuh cotton tip untuk menandain si sampelnya. Ada lagi nggak kok masalahnya? Ada Tom, saya udah tuangnya tuh nggak standar Tom. Pak Tom. Upnya harus 2 kali. Jadi terus belum lagi dari metal itu panas, kurang safety buat si PIC-nya Tom. Ada solusi? Kalau itu mah Ane udah bikinin juga nih si sendoknya ditambahin backlight untuk mengurangi resiko bahaya panas dari proses cetakan. Terus si soldernya buat dari sebelumnya cuma segini, sekarang jadi segini kong, jadi bisa reduce 81% kong. Adalah ini 140 gram Tom. Iya, Jadi 26 gram. betul. Ini bisa nggak dicek di eksternal Tom? Tenang aja. Kemarin udah dicobain dengan sampel yang kita perkecil ini, kita cobain cek di eksternal dan hasilnya pun ternyata masih bisa dicek dan hasilnya juga oke hasil ukurnya. Nanti kalau trial jangan cuma sekali, minimal sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kelihatan tuh fluktuasi datanya. Udah pasti kok. Nih di periode Agustus ini sampai bulan Oktober nih, Ane udah coba kirim sampel, dicek di eksternal dan hasilnya pun secara kandungan SN, AgCU itu masih oke semua PB. Wah, berarti bisa dicek ini Pak? Bisa. Wah, kalau gitu kita bisa reduce banyak ini Pak. Banyak banget kok. Nih, secara working time ini bisa reduce 76% dan secara reduce cost solder yang kita buang kita bisa saving 98% nih kong. Toh, itu kan harga timah tahun 2025 1 juta nih. Ini kemarin gua udah ngecek nih harga timah 2026 toh. Itu Bener sama banget. 2 juta. Benar banget kok. Jadi kenaikan si solder ini dari tahun sebelumnya itu udah mencapai 100% dari tahun sebelumnya. Sehingga proyek kita ini bisa disebut value-nya tuh terus bertumbuh. Enggak terpaku model nanti bakal LL. Tidak ada kontrak dengan supplier yang kemungkinan tiap tahun akan naik juga. Dan tidak khawatir server error, waiting approval, penyimpanan penuh, harus nambah habis. Wah, pokoknya proyek ini fix aman lah kok. Terus juga ada satu lagi nih kok. Secara entu dan listrik kita juga ada penurunan 82% dari sebelumnya. Berarti impact terhadap SPCB-nya dapat dong ini toh. Ada kok pasti secara safety aja nih kita bisa ada penurunan 76% untuk mengurangi resiko bahaya proses yang cetakan parah. Dan secara quality
tidak ada penurunan kualitas, tapi kita patuh terhadap IPC JSDD 001. Secara cost kita bisa setting 87% penghematan solder, dan secara periferik tidak ada lagi whiting cetakan karena masing-masing sudah dibuatkan. Dan secara productivity kita bisa mengefisiensi 76% pengurangan waktu operator dalam bekerja. Wah, mantap ini Tom. Udah kita ajuin standar saja Tom ini Tom. Udah kok, kemarin hasil diskusi dengan Pak Borinjan selaku pencetus WI pertama dan juga WI ini sudah diupdate per tanggal 20 Oktober 2025 dan ini sudah diimplementasi di LAN. Jadi udah beres ini Bro. Berarti ini udah kelar. Udah beres. Lapor pulang. Nah, yang penting penggunaannya Genba, jangan duduk mulu. Apalagi? Berarti untuk next project apa ini kira-kira? Kalau engkau mau nih, kita beli aja nih mesin ini yang sekarang kita pakai dengan tipe yang baru. Otomatis secara measuring time dan working time-nya kita bisa reduce 80%. Dan mesin yang terbaru ini sama sekali tidak menggunakan nitrogen, sehingga kita bisa reduce 100% penggunaan nitrogen. Masalahnya kok punya kan duitnya nih. Duit mana gak salutannya? Punya? Atau gak ada? Yang pasti nih kita usahain nih SIG tahun ini dapat gol. Amin. Nah, yang juga kita ajukan nih pembelanjaan mesin. Oke, dia ya beli ya. Oke. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari tim Multibus. Oke, Di sana gunung, di sini gunung. Cakep. Di tengah-tengah Pulau Jawa. Karena tadi masih bingung, Pak Jude juga masih bingung. Kami persilahkan.